Jadi sekarang 30 Desember kita ada tugas marketing. Tugasnya Bapak siapa? Hari Maram. Ya, tugasnya itu kita disuruh ngebongkar strategi UMKM yang ada di sekitar. Jadi kita udah nyampe di Vape Store ARS, tepatnya ada di Cimanggu ya. Ya udah, kita langsung tanya-tanya aja. And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all sense of time. Halo semuanya, jadi hari ini 30 Desember kita ada di Vape Store ARS, tepatnya ada di lokasinya di mana Mas? Di Air Mancur, Jalan RE Marta Dinata nomor 58. Kalau ngambil dari arah sana sebelum flyover, ya betul, cuman jembatan Bubulak disebutnya biasanya. Nama saya Ari Kusnadi, umur 35, dari ARS Vape Bogor. Mas, sebelumnya bisa ceritain nggak Mas awal berdirinya dari ARS Vape Store ini? ARS Vape Store itu berdiri sekitar 2019 di bulan Maret. Untuk di sininya ya. Jadi sebelumnya sih kita nggak di sini, di Semplak. Jadi jadi terus dilanjut ke sini, berarti kurang lebih sudah 4 tahunan, 4 tahun mau ke 5 tahun lah. Ya, betul. Awal mulanya emang dari hobi, terus jadi store lah. Sering ngumpul sama anak-anak juga, jadi ya udah dicobain jualan sambil jualan. Nama toko Vape Store ini tuh ada ceritanya gak sih Mas? Sebetulnya ada dua makna ya. Yang pertama emang atas nama saya sebetulnya. Terus yang keduanya itu dari nama doa Anugerah Rezeki Sejahtera sebetulnya kalau untuk CV-nya. Jadi emang ada dua makna aja. Jadi emang dibikin orang banyak bertanya apa itu ARS. Untuk biaya membuat Vape Store ini biayanya berapa sih Mas? Dari operasional, pembangunan, modal buat beli liquid, vape kayak gitu berapa sih Mas? Aja ya? Iya benar. Oke. Kurang lebih kalau untuk biaya satu toko, ini kan ARS kebetulan udah ada 4 cabang. Jadi ini termasuk pusat lah kalau kata gitu. Kalau untuk mengukur dari sini, kalau untuk kita ngomongin masalah si vape-nya only doang, itu sekitar 400 sampai 500 jutaan. Mas, kalau pendapatan dari ARS Vape Store itu sebulannya kira-kira berapa ya, sama pengeluaran sebelumnya itu berapa Mas? Ini hitungan bulanan ya berarti ya? Iya. Kalau misalkan kita rent saya itu kan omset di sini sekitar 10 jutaan lah ya kurang lebih. Per bulan? Sehari. Iya. Berarti kurang lebih sekitar 2,5 sampai 300-an biasanya sebulannya. Sebulannya seperti itu. Terus kalau untuk apa lagi tadi? Ini pengeluaran operasional. Kalau operasional karena karyawan ada 12, kurang lebih 50 sampai 60-an deh. 50 sampai 60 ya. Ngitung sama kopi ya, sama yang lainnya. Karena banyak operasional yang bukan dari karyawan inti aja. Kita soalnya ada dari online-nya, ada dari sosial medianya dan lain-lain. Kurang lebih tuh kalau nggak salah karyawan 14 berarti. 14 orang. Vape Store ini menggunakan strategi apa sih Mas? Kalau dari Masnya sendiri? Nah ini nih yang paling pas, yang paling penting. Soalnya gini, kita jualan vape itu jujur sebetulnya susah-susah gampang. Karena kalau untuk di media sosial kita sering keblok karena sifatnya nikotin. Nah dilarang, makanya live juga kalau ada asap ya biasa keblok kan. Terus kita posting di sosial media kayak IG gitu. Dulu tuh kita ke ban tuh si akunnya karena ada nikotin. Makanya ternyata kan ada pengaturannya. Jadi anak di bawah under 21 tuh nggak bisa ngelihat. Nah sebetulnya kalau untuk di media sosial paling kita konten-kontenan aja lucu yang tidak selalu tengarah ke produk biasanya gitu. Karena produk nikotin tuh selalu keblok. Jadi paling konten-konten lucu atau live juga tanpa asap gitu. Jadi sulit-sulit gampang sebetulnya. Oh iya, kalau di
Vape Store ARS ini lebih banyak penjualnya yang di offline atau online mas kira-kira? Nah itu dia yang saya bilang, kita juga ada online, cuman online itu kurang begitu kencang karena yang jelas online itu orderan online itu susah. Jadi sering diblok. Jadi kalau misalkan customer atau kakaknya coba aja cari di Shopee dan lain-lain pasti keblok tuh, pasti nggak akan ada pencarian yang nama-nama berbau liquid dan lain-lain nikotin tuh pasti keblok. Jadinya di online tuh agak susah. Nah makanya untungnya offline itu sebetulnya yang jadi dongkrakan kita masih bisa jualan. Mungkin kalau kita masih kalau ada online kayaknya bakalan kegerus sama yang modal lebih gede, biasa sih gitu. Berarti lebih banyaknya penjualannya offline gitu Offline, ya mas? betul. Iya. Oh iya, dari mas sendiri di Vape Store ARS ini ada gak sih promo-promo atau bundling-bundling kayak gitu mas? Ada. Nah kebetulan kita emang tiap strategi marketing kita tiap bulan itu adanya bundling, adanya member dan lain-lain untuk biar makin pelanggan itu makin nyaman aja lah, makin trust juga ke kitanya, biasa gitu sih. Strategi standar lah biasanya. Cuman untuk paling penting sih pelayanan. Jadi kalau misalkannya udah nyambung customer sama Vaporista tuh udah enak, walaupun harganya sama, mereka lebih nyaman gitu. Karena jujur kalau misalkan beli liquid itu kan pengeluarin duitnya lumayan ya, ratusan ribu gitu. Jadi kalau misalkan beli zong tuh kayak enak banget gitu lah gondok ya. Makanya kita nyesuaiin nih sama customernya maunya seperti apa. Kita edukasi gitu. Kita rekomendasiin yang terbaik lah. Karena tiap customer beda-beda. Menurut kita enak belum tentu menurut dia enak. Biasa seperti itu. Berarti menyesuaikan kebutuhan customer ya mas?